Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyiduna Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita kagumi, kita cintai. Dari segenap para asatidz, para alim ulama, para masyayikh, para tokoh-tokoh masyarakat, para muallim, para mudarris, para tuan-tuan guru, yang insyaallah mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa diberkahi dan juga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dari segenap para habaib, para abnai Rasulillah, para anak cucu baginda Nabiuna Muhammad, para keturunan Sayyiduna Muhammad, para darah daging Sayyiduna Muhammad, para pemilik mahkota agung Sayyiduna Muhammad, para penerus tongkat estafet dakwah perjuangan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi afdhalis salawat wa ta'zim, yang insyaallah mudah-mudahan para habaib kita doakan mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Tidak lupa juga kepada segenap hadirin hadirat, muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, segenap yang ada di tempat ini yang hadir dan juga yang membantu acara ini, dan segenap para panitia yang bekerja keras, juga masyarakat ahli kampung yang ada di tempat ini. Mudah-mudahan semuanya yang punya hajatnya dikabulkan oleh Allah, yang punya kesalahan diampuni oleh Allah, yang punya harapan dikabulkan oleh Allah, yang punya usaha diberkahi oleh Allah, yang berkeluarga jadi sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, limpahan puja dan puji syukur kehadirat Allah Al-Malik Al-Ahad Al-Fardu Samad Alladhi lam yalid wa lam yulad. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, yang Maha Kuasa, yang Maha Perkasa. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang memberikan kasih dan sayangnya kepada setiap hamba-hambanya yang mereka mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malam ini sama-sama kita berkumpul di satu titik, di satu tempat yang insyaallah menjadi pusat perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga menjadi pusat perhatian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak kumpul kita di tempat ini melainkan karena undangan kerinduan kita kepada Rasulullah, menjadi undangan kecintaan kita kepada Rasulullah. Kumpul di dalam peringatan Maulid gak butuh dalil apa-apa, saudara. Kumpul di dalam peringatan Maulid memperingati Nabi, mendengar kisah Nabi, dan juga senantiasa menimbulkan rasa cinta dan rindu kepada Nabi. Itu gak butuh dalil apapun, gak butuh dalil hadis wala dalil Quran, saudara. Cukup dalil mahabbah, cukup dengan dalil cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menggerakkan kita sama-sama istiqomah di dalam majlis-majlis Maulid. Sehingga dikatakan al-ihtifal Maulid la yahdad dalil sahih bal yahdad qalbi sahih. Gak butuh dalil apapun, cukup dalil hati yang bersih, menjadikan itu sebagai salah satu kita, menekankan kepada kita untuk senantiasa berada di dalam peringatan Maulid baginda Nabi Muhammad. Dan juga dikatakan qad faza kalba bi hubbi ashabil kahfi fa kaifa nahna bi hubbil nabi wa alin nabi. Bila mana anjing menjadi beruntung karena cinta kepada 7 orang yang beriman, cinta dan setia kepada ashabul kahfi, lalu bagaimana orang-orang yang cinta kepada Nabi dan keluarga baginda Nabi Muhammad? Fatuba tuba tuba, beruntung dan makin beruntung bagi mereka yang dekat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tempat ini cerita Nabi Muhammad dibagikan. Di tempat ini kita diajak bersalawat kepada Sayyiduna Muhammad, diajak zikir kepada Allah,
begitu banyak kebaikan demi kebaikan ada di tempat ini, saudara-saudara sekalian. Sehingga Nabi mengatakan, ghanimah majalisul dzikr al-jannah, bayaran, tebusan yang pantas bagi mereka yang gemar berzikir kepada Allah. Mereka hanya pantas dibayar dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saudara dimuliakan oleh Allah, kita diperdengarkan, dibacakan rawi, baik maulid habsinya, maulid tibanya, berzanjinya di setiap tempat-tempat maulid. Pasti daripada pembacaan maulid yang mana semua daripada isinya adalah kisahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam diperdengarkan di telinga-telinga kita. Itu adalah perintah dari Allah. Allah menyatakan bismillahirrahmanirrahim, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rasul ma nuthabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadzal haqq wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Dan telah kami kisahkan kepada engkau wahai Muhammad kisah para anbiya yang telah berlalu. Wa ja'aka fi hadzal haqq, dan telah datang dari kisah-kisah itu kebenaran yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa Nabi Muhammad diberikan cerita-cerita oleh Allah taala di dalam Al-Qur'an tentang para anbiya, para mursalin, para sholihin? Untuk apa? Manusabbitu bihi fu'adak, untuk memantapkan hatinya, memantapkan keimanan dan keyakinannya. Timbul pertanyaan, apakah selama itu keimanan dan keyakinan Nabi kepada Allah? Tentu tidak, karena keimanan Nabi, kecintaan Nabi, keyakinan Nabi, dan kemantapan hatinya telah sampai di dalam puncaknya, saudara sekalian. Namun sekalipun Nabi, setinggi Nabi, sepangkat Nabi, sehebat Nabi, seagung Nabi, Nabi tetap menyimak bagaimana Allah menceritakan daripada kisah para anbiya, para mursalin, bawahan-bawahan Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi Muhammad adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, rajanya para nabi dan para rasul. Tapi masih menyimak bagaimana Allah Ta'ala menceritakan saudara-saudaranya dari para anbiya, para mursalin kepada Rasulullah untuk memantapkan hatinya. Ini adalah contoh dari Nabi Muhammad SAW. Kita yang lebih pantas mendengarkan dan selalu diceritakan kepada kita kisah daripada Nabi, kisah daripada Rasul, kisah daripada orang saleh. Sehingga mereka orang saleh mengatakan zikrus salaf tanzilur rahmah, fa kaifa zikru nabiyina Muhammad ibn Abdullah. Bila mana menyebut nama orang saleh, menceritakan kehidupan mereka, akan menyebabkan Allah menurunkan rahmat. Lalu bagaimana yang kita sebut adalah Sayyidus Salihin, rajanya orang-orang saleh. Yang kita dengar adalah siapa? Kisahnya daripada rajanya orang-orang soleh. Tentu daripada rahmat Allah beri, maghfirah pengampunan Allah kasih, rahmatnya, inayahnya, taufiknya, mahabbahnya diberikan kepada orang-orang yang cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Maka mudah-mudahan gak pulang kita dari tempat ini, melainkan Allah Ta'ala ngampunin kita punya dosa, Allah Ta'ala kasih lapang kita punya dada, Allah Ta'ala kabulkan kita punya hajat dan usaha. Dan subhanallah, mudah-mudahan berkat Allah, berkat Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kebahagiaan kepada kita dunia sampai akhirat. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, majlis maulid ini majlis mulia, ini majlis agung, ini majlis istimewa. Allah Ta'ala memberikan anugerah yang besar di dalam perkumpulan-perkumpulan yang semacam ini. Sampai Imam Syafi'i mengatakan, man jama'a li maulidin Nabi ikhwanan, siapa orang yang kumpul di dalam memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad, bahagia atas wujudnya Sayyiduna Muhammad. Wa hayya ta'aman, mereka bantu, mereka ikut andil, mereka menjadi donatur, baik dari hal konsumsi maupun materi. Wa ahla makanan, mereka persiapkan tempat, digelar karpetnya, didirikan tendanya, didekorasi tempatnya, diberikan lapangan untuk menjadi tempat parkir kendaraan para pecinta Rasul, untuk menampung para perindu baginda Nabi Muhammad. Bantu dengan tenaga, nggak bisa materi, tenaga. Wa amila ihsanan, mereka berlaku baik dalam peringatan Maulid Nabi. Mereka berlaku baik di dalam perkumpulan-perkumpulan yang semacam ini. Orang-orang yang hadir maulid, yang bantu maulid, yang ikut kerja bakti, yang jadi orang baik. Wa kana sababun li qiraati, mereka sekelompok panitia penyebab adanya peringatan maulid, adanya cerita Nabi disajikan, adanya sholawat Nabi didengungkan. Orang-orang yang semacam ini dapat kabar baik, ba'atsallahu yaumil qiyamah ma'as-siddiqin wa syuhada wa sholihin fi jannatin na'im. Besok lusa Allah Ta'ala bakal bangkitkan mereka semua, insya Allah kita semua, kepada kelompok, satu kelompok kepada dengan orang-orang soleh, orang
syuhada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang banyak nikmat dari Allah. Masya Allah, luar biasa. Kemudian perkumpulan semacam ini perkumpulan pelebur dosa. Ini perkumpulan untuk supaya kita diterima kembali sama Allah. Perkumpulan yang gak ada perkumpulan lebih agung dari ini. Sehingga Habib Ali Habsyi mengatakan masih majma'al maulid yujalil qurub, tidak ada perkumpulan yang lebih hebat dibanding perkumpulan Nabi, karena perkumpulan maulid Nabi adalah sebaik-baik perkumpulan dan semua yang ada di dalamnya hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Para pelaku dosa, para pelaku maksiat yang sudah melampaui batas, ini adalah momentum yang tepat untuk supaya tobat kita diterima dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Zal jamala syak yuktiru bihi jami'udz dzunub. Perkumpulan ini perkumpulan yang tidak ada keraguan di dalamnya. Semua yang punya dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala berkat baginda Nabi Muhammad. Nabi Allah Adam bawa satu kesalahan makan buah kuldi. Dikeluarkan dari surga, diturunkan ke muka bumi. Satu kesalahan ditebus dengan sujud panjang 100 tahun. Gak cuma sujud, berlinang air matanya menandakan ketulusan. Tapi sujudnya dia yang dengan air matanya yang tulus, Nabi Adam belum kunjung diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga Allah berikan ilham doa kepada Nabi Adam yang dengan doa itu dipanjatkan oleh Nabi Allah Adam, kemudian kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu doa? Allahumma gfirli bihaqqi Muhammadin illa ghafartani. Ya Allah, dengan kemuliaan pemilik nama Muhammad, ampunin kesalahan saya. Jual nama Nabi, tawasul dengan nama Nabi, diampunin kesalahan Nabi Allah Adam. Shallu ala Muhammad. Nabi Adam jual namanya Rasulullah, diampunin kesalahannya. Allah tanya, bertanyanya Allah kepada Nabi Adam bukan karena Allah nggak tahu, Allah itu zat yang maha tahu, tetapi bertanyanya Allah kepada Nabi Adam buat pelajaran kita semua. Ya Adam, di mana kau mengenal Muhammad? Saya belum ciptain. Di mana kamu kenal dia? Nabi Adam bilang, ya Allah, ketika engkau menciptakan jasadku dan meniupkan ruh dalam tubuhku, lalu kemudian aku angkat kepalaku, aku lihat di setiap tiang-tiang arsy-Mu, di setiap pintu-pintu surgamu, kalimat terukir indah dengan jelas, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Saya belum pernah menemukan ada nama yang mampu bersanding dengan namamu, kecuali adalah hanya satu nama, dia adalah Muhammadur Rasulullah. Saya ambil kesimpulan, pasti orang ini adalah orang yang paling dicintai oleh Engkau ya Allah. Rasul itu ada 313, yang wajib kita ketahui 25. Semuanya Rasul, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh dan lain sebagainya. Tapi kita nggak pernah dapetin, kita nggak pernah dengar la ilaha illallah wa Nuh Rasulullah, la ilaha illallah wa Musa Rasulullah. Walaupun mereka semua Rasul, tapi nggak ada yang bisa bersanding dengan namanya Allah. Hanya ada satu nama, dia adalah Muhammadur Rasulullah. Masya Allah. Ya akhwan rahimakumullah, tidak ada yang pantas untuk kita cintai kecuali baginda Nabi Muhammad. Tidak ada yang pantas diidolakan kecuali Sayyiduna Muhammad. Tidak ada yang bisa diikuti kecuali hanya baginda Sayyiduna Muhammad. Beliau patokan kehidupan kita untuk bisa mendapatkan keselamatan. Tapi terkadang banyak orang ngomong doang cinta tapi gak ada bukti. Allah mengadakan, menjelaskan tentang cinta, mendefinisikan tentang cinta, mengartikan tentang cinta di dalam firman-Nya, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah bilang, katakan wahai Muhammad, bila umatmu mencintai Allah, fattabi'uni, buktikan dengan cara
kita mengikuti Rasulullah. Kalau kita sudah ngikutin Nabi fi aqwali wa af'ali, gerak-gerik Nabi kita ikutin, ucapan Nabi kita ikutin, yuhibbukumullah, Allah bakal cinta sama kita. Kalau Allah sudah cinta sama kita, apa yang gak dikasih sama Allah? Allah bakal kasih. Kalau Allah sudah cinta sama kita, Allah gak bakal bikin kita susah. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, Allah bakal kasih kita rahmat dan bahagia. Dan memang setiap manusia pasti dikasih masalah sama Allah, karena dengan masalah itulah Allah Ta'ala akhirnya bisa bermanja-manja dengan umatnya, dengan hambanya. Tapi kalau kita dicintai oleh Allah, Allah kasih masalah, berikut solusinya. Tapi kalau Allah udah benci sama kita, Allah Ta'ala kasih kita bertubi-tubi masalah tanpa ada jalan keluar, saudara. Rasulullah saja sehebat Nabi, seagung Nabi yang paling dicintai oleh Allah masih dikasih ujian. Apalagi kita orang sini, apalagi kita orang yang banyak dosa, pasti dikasih ujian sama Allah Ta'ala. Tapi bedanya orang yang dicintai oleh Allah dengan orang yang dibenci oleh Allah, kalau orang yang dicintai oleh Allah dikasih ujian berikut solusi, tapi kalau orang yang dibenci dikasih ujian tanpa ada jalan keluar. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada hal yang nampak. Janji Allah kalau sudah cinta sama hambanya, Allah ampunin kesalahannya. Kenikmatan tertinggi itu adalah kenikmatan kita punya dosa dimaafin sama Allah. Itu kenikmatan dari Allah, nikmat dari Allah Ta'ala. Kalau Allah sudah sayang sama kita, Allah ampunin kesalahan-kesalahan kita, Allah Ta'ala berikan kebahagiaan kepada kita dunia sampai akhirat. Wallahu ghafurur. Allah itu maha pengampun lagi maha berkasih sayang. Tapi banyak di antara kita, saudara, cinta cuma sekedar ngomong tanpa ada bukti. Ngomong cinta sama Nabi tapi gak ngikutin Nabi. Ngomong cinta sama Rasul tapi gak bangga sama Rasulnya. Bahkan ngomong cinta sama Nabi dia gak kenal sama Nabinya. Na'udzubillahi min. Ada cerita tentang masalah cinta. Ini tamparan keras buat kita yang ngaku cinta. Orang cinta itu ada pengorbanan. Orang cinta itu harus siap berkorban. Di dalam zaman Al-Imam Sayyid Abdurrahman Ad-Dibai, pengarang Maulid Diba, beliau menceritakan kecintaan seorang anak kecil kepada Rasulullah. Di zaman beliau ada anak usianya yang masih mungkin 6-7 tahun, datang kepada Sayyid Abdurrahman Ad-Dibai. Waktu itu Sayyid Abdurrahman Ad-Dibai ini sedang mengumpulkan massa untuk melakukan dan melaksanakan haji, berangkat ke Mekah dan Madinah. Datang ini anak, dia bilang, "Wahai guru, saya pengen ikut, boleh gak?" Kata Sayyid Abdurrahman Ad-Dibai, "Jangan, kamu masih kecil, nanti kalau udah agak besaran boleh. Sekarang jangan, masih kecil." Ini anak maksa. "Enggak guru, saya pengen ikut tetap. Saya mau ikut karena saya rindu sama Nabi. Saya pengen ziarah ke makam Nabi." Ditolak sama Sayyid Abdurrahman, "Jangan sekarang, nanti kalau sudah besar boleh. Karena perjalanannya panjang. Ada yang bilang 2 minggu perjalanan, satu perjalanan 2 minggu, pulang balik sebulan. Ada yang bilang enggak, perjalanannya sebulan, baliknya sebulan, jadi 2 bulan. Kita ambil deh yang 2 minggu deh. Ya, kita ambil yang 2 minggu. Kemudian ini anak mengendap-endap masuk ke peti kosong. Dia ngumpet di situ. Perjalanan dimulai sampai di kota Mekah. Ini anak keluar dari kota, nemuin Sayyid Abdurrahman. Sayyid Abdurrahman, kita udah sampai mana nih? Sayyid Abdurrahman kaget, "Loh, kok kamu ada? Bukankah saya sudah melarang kamu?" Kata ini anak, "Iya, kau memang melarang aku, tapi kecintaanku kepada Nabi gak bisa kamu hambat. Saya ngumpet di peti. Di peti itu ada makanan minuman gak? Gak ada. Kau bertahan 2 minggu. Tidak makan, tidak minum. Bagaimana caranya?" Bingung Sayyid Abdurrahman Ad-Dibai. Anak kecil ini bilang apa? "Wahai Sayyid Abdurrahman Ad-Dibai, wahai guru mulia, 2 minggu aku tidak makan, aku tidak minum.
Dan dalam 2 minggu juga aku tidak lapar dan tidak haus, karena aku sibuk di dalam kerinduan kepada baginda Nabi Muhammad. 2 minggu saya gak lapar, 2 minggu saya gak haus, karena saya sibuk rindu sama Rasulullah. Masya Allah. Kita orang Islam, kita pasti jalanin ibadah puasa bulan Ramadan, nahan, gak sehari semalam, cuma setengah hari doang, dari subuh sampai maghrib. Kira-kira rasanya bagaimana itu? Rasanya bagaimana? Apalagi coba deh itu 2 hari, jangan 2 hari, sehari aja, mak minum gak makan. Kira-kira bagaimana rasanya? Ini anak kecil 7 tahun, dia gak makan gak minum, bukan sehari, bukan 2 hari, bukan 3 hari, 2 minggu. Masya Allah. Ini kalau bukan kekuatan cinta nggak bisa. Kemudian akhirnya berangkatlah ke kota Madinah. Selesai menjalankan ibadah haji, berangkat ke kota Madinah. Sampai di makamnya Rasulullah, ini anak langsung mengucapkan tahiyat penghormatan. Assalamualaikum ya Rasulullah. Selepas dia memberikan penghormatan kepada Nabi, ini anak jatuh tidak sadarkan diri. Diperiksa, ternyata anak ini sudah meninggal dunia. Prosedur saat itu, peraturan saat itu di kota Madinah, selain warga negara Madinah, selain penduduk Madinah, nggak boleh dikubur di Madinah, mesti dikubur di luar. Dikubur di luar kota Madinah. Maka anak itu dimandikan, dikafani, disolati di dalam kota Madinah, kemudian dibawa keluar untuk dikuburkan di luar kota Madinah. Maka dikuburkan oleh Sayyid Abdurrahman Tibai dengan rombongan. Namun karena kekuatan cinta, meninggal membawa cinta kepada Nabi, makamnya bergeser sedikit demi sedikit demi sedikit, sampai makamnya ada di sebelah masjid baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Masya Allah. Tamparan keras buat kita yang ngaku cinta tapi gak ada bukti. Tamparan keras buat kita yang mengatakan cinta kepada Nabi tapi tidak ada bukti sama sekali. Kita mengatakan cinta sama Nabi tapi kita lebih banyak nyakitin Nabi, saudara. Ngomong cinta sama Nabi tapi kadang-kadang disuruh ngaji susah, sholat jamaah susah, cinta sama ulama gak mau, cinta sama zuriat Nabi gak mau. Apa itu yang dinamakan cinta kepada Rasulullah? Ngomong cinta sama Nabi tapi gak kenal sama Nabi Muhammad. Ngomong cinta sama Nabi tapi banyak lukain hati Sayyidina Muhammad. Ngomongnya cinta sama Nabi Muhammad tapi lihat tuh perempuan-perempuan muslimah zaman sekarang sibuk bikin video di TikTok. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Masya Allah. Jilbabnya rapet. Kalau ngaji Masya Allah pakai syar'i. Selesai pengajian beda cerita, pakai baju ketat, pakai jilbab tapi goyang-goyang kayak ulat bulu, sudah. Benar apa enggak? Inna lillahi wa inna ilaihi. Yang perempuannya bikin video, yang lakinya doyan nonton. Siapa yang salahnya? Siapa yang salah? Gak akan ada yang nonton kalau nggak ada yang buat video, betul? Betul? Jadi siapa yang salah? Laki apa perempuan? Laki apa perempuan? Gak bisa nyalahin satu sisi. Laki juga salah. Gak mungkin ada yang bikin video kalau nggak ada yang nonton, saudara. Dua-duanya salah. Karena kalau sebab itu kita yang bilang cinta sama Nabi, buktiin kecintaan kita sama Nabi. Jaga baik-baik perempuan muslimah, udah diangkat sama Rasulullah, dikasih kemuliaan dari ibu dan juga seorang ayah. Mana yang lebih dimuliakan sama anaknya? Mana yang harus dihormati oleh anaknya? Dibilang sama Nabi berapa kali? 3 kali. Saking Nabi memuliakan kaum wanita dulu di masa-masa jahiliyah, kaum wanita itu direndahkan serendah-rendahnya. Hadir Nabi ditinggikan setinggi-tingginya. Masya Allah. Maka oleh sebab itu, para muslimah, Anda ini punya tempat khusus di dalam Islam. Jangan rendahkan dirimu.
Jangan kau remehkan dirimu, kau rendahkan dirimu, kau hilangkan harga dirimu. Jangan. Islam memuliakan kamu. Jaga baik-baik kemuliaan yang Allah titipkan buat kamu. Begitu juga laki-laki punya tempat khusus. Suami sama istri, si istri wajib taat sama suami enggak? Wajib taat ya? Wajib taat ya? Wajib. Sampai Nabi bilang, kok andai kata boleh seorang hamba sujud kepada hambanya yang lain, akan aku wajibkan dan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Saking tingginya daripada derajat seorang suami. Begitu agung, begitu mulia, begitu luhur seorang suami, imam. Maka juga jangan rendahkan harga dirimu. Nabi sudah memberikan tempat kalian masing-masing di dalam tempat yang agung dan mulia. Maka jaga kemuliaan yang Allah titipkan di tangan-tangan kalian. Ngomongnya cinta sama Nabi, tapi gak kenal kau sama Nabi. Bukankah ada kata-kata tak kenal maka tak sayang? Berarti orang yang kenal dia orang yang sayang. Kalau dia gak kenal berarti tidak. Gak ada sejarahnya nih orang gak kenal sama sekali tahu-tahu kawin, itu gak ada. Bener apa enggak? Gak kenal sama sekali tahu-tahu sayang, gak ada. Setelah dia kenal, maka dia akan ada sayang dan cinta. Betul apa enggak nih? Betul apa tidak? Begitu. Tak kenal maka tak sayang. Berarti kalau kita pengen sayang harus kenal. Sekarang saya pengen tanya, coba kenal sama Nabi enggak? Kenal sama Nabi enggak? Sayang sama Nabi enggak? Rindu sama Nabi enggak? Cinta sama Nabi enggak? Betul. Baik, saya pengen tahu sejauh apa sih kenal sama Nabi dan para sahabat. Saya pengen tanya, di dalam azan sholat subuh ada kata-kata as-sholatu khairun minan naum. Nah itu siapa yang nyuruh? Yang nyuruh siapa? Yang nambahin siapa? Siapa? Nah, ini yang tua-tua pada masih hidup apa kagak ini? Yang baterainya penuh bocah-bocah. Ada kalimat as-sholatu khairum. Itu yang nyuruh siapa nambahin? Siapa? Yang bocil-bocil piyik-piyik. Nanti diam dulu, saya tanya yang tua-tua. Siapa yang nyuruh? Masih kalau mau bocil-bocil semangatnya luar biasa. Baik. Itu yang nambahin Sayyidina Bilal bin Rabah, bukan Nabi. Ketika Nabi dengar Sayyidina Bilal menambahkan kalimat itu, Nabi setuju, Nabi ridhoin. Makanya dipakai ke gini hari, saudara. Dulu azan Jumat itu cuma satu kali. Kemudian akhirnya nambah azan Jumat jadi 2 kali. Ya. Nah itu siapa yang nambahin? Yang nambahin siapa? Bismillah, kata doi. Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman. Itu zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar masih sekali tuh. Ketika khatib duduk di atas mimbar azan. Tapi ketika Sayyidina Utsman ditambahin sudah 2 kali azannya. Paham? Paham? Saya pengen tanya lagi. Rasulullah itu punya putri namanya Siti Fatimah, menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada berapa anaknya? Siapa aja? Sayyidina. Biasain kalau kita nyebut nama sahabat, nyebut nama keluarga Nabi pakai Sayyidina. Akhlaknya begitu. Siapa saja? Sayyidina Hasan terus udah. Berapa itu anak? Yang benar ada 6. Ada yang bilang ada 5. 3 laki, 3 perempuan. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Muhsin meninggal waktu kecil. Kemudian Sayyidatuna Zainab, Sayyidatuna Ruqayyah, Sayyidatuna Ummu Kulthum. Ada 3 perempuan, 3 laki-laki. Lihat, saya tanya tentang Nabi, jawabannya masih banyak yang salah dan juga sedikit yang jawab. Sekarang saya tanya, saya ganti pertanyaannya deh. Nama ayahnya
Ayu Ting Ting, siapa namanya? Siapa namanya? Nah, mulai ada nih suara nih, mama mau bapak ada nih suaranya nih. Siapa namanya? Tangga ya. Kedua, nama anak almarhumah Vanessa Angel, siapa namanya? Siapa namanya? Saya pengen tanya lagi. Nama mantan istrinya Anang Hermansyah, siapa namanya? Nama istri yang sekarang siapa? Nama menantunya siapa? Siapa? Nama mantunya siapa? Nama anaknya siapa? Masya Allah, hafal semua. Saya tanya tentang Nabi banyak pada nggak hafal, tapi tentang artis banyak yang hafal. Masih mau ngaku cinta sama Nabi kayak begini. Ini buktinya. Masya Allah, kita lebih hafal dari identitas, biodata, keluarga dari siapa? Dari artis-artis yang mungkin kalau kita ketemu papasan, kita tegur belum tentu dijawab. Dan dia nggak kenal kita. Tapi Nabi sebelum Anda lahir, Nabi sudah kenal. Nabi pernah meneteskan air mata rindu buat kita. Nabi pernah sujud panjang mendoakan kita sampai kakinya bengkak. Nabi yang ketika nazak sakaratul maut yang dipanggil-panggil ummati, ummati, ummati. Umat saya, umat saya, umat saya. Nabi yang mengatakan hayati khair lakum wa mamati khair lakum, hidup mati saya untuk menyelamatkan kalian umat saya. Nabi yang perjuangan kita mati-matian, tapi kita nggak kenal sama Nabi Muhammad. Kenapa anak-anak kita juga nggak kenal? Kesalahan orang tuanya sibuk dengan artis-artis dan gibahin tetangga, tapi lupa ceritain Nabi di rumah-rumah Anda. Gak ada cerita yang bisa dibagikan kepada keluarga kita, yang bisa menginspirasi dan memotivasi keluarga kita, yang bisa membuat keluarga kita jadi lebih baik selain cerita Nabi. Cerita Nabi yang paling tepat. Bu, hati-hati di zaman udah mulai acak-acakan, Bu. Semakin Anda tidak memperkenalkan Nabi, maka anak-anak Anda nanti akan menjadi orang yang liar mencari idolanya sendiri. Dan kalau sudah anak-anak zaman sekarang cari idolanya sendiri tanpa tuntunan dan bimbingan orang tua, 100% pasti anak-anak Anda akan salah mengambil idola. Gak lihat tuh yang diidolain sama anak-anak muda zaman sekarang siapa sih? JJ sama Bonge. Benar apa enggak? Kalau enggak artis Korea, tukang teh, Taehyung, Kim Jong Un, tukang mie, jadiin idola. Yang mana mereka tidak kenal Allah, gak kenal Islam, gak pernah sujud kepada Allah, gak pernah selawat sama Nabi, dijadikan idola. Bukankah kita pernah dengar almarhum ma'aman ahab, seseorang bakal dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Kau cinta dengan orang kafir, ya tempatmu bersama mereka. Saya pengen tanya, orang kafir tempatnya surga apa neraka? Surga apa neraka? Surga apa neraka? Dan Nabi bilang orang itu bakal dikumpulin sama orang yang dia idolakan, dia sayangi, dia cintai. Kira-kira kalau cinta sama orang kafir, kita ditempatin di mana? Ditempatin di mana? Masih pengen mencintai mereka, pengen idolain mereka, ganti idolanya. Kalau kita betul-betul pengen di dalam surga sama Nabi, cintain Nabi, perdalam ilmu kita tentang Nabi, kisah-kisah Nabi dengerin, dan juga adopsi amal-amalnya Nabi, tingkah laku Nabi, adab Nabi, akhlak Nabi. Nabi itu tampan. Sampai Sayyidina Hasan Sabit mengatakan, wa ajmalu minka lam tara qattu aini, mataku tidak pernah melihat orang yang lebih baik dari engkau wahai Nabi, lebih indah dari engkau. Engkau adalah manusia yang paling indah yang aku pernah lihat. Wa ahsanu minka lam talid nisa'u, yang lebih baik dari engkau gak pernah seorang wanita pernah melahirkannya. Engkau manusia yang terbaik. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau tercipta tanpa ada cacat dan kurang. Engkau tercipta sempurna, perfect. Ka'annaka qad khuliqta kama tasau, seakan-akan kau ciptakan dirimu dengan tanganmu sendiri, artinya dengan semawatimu. Nabi hebat.
Ilmu Nabi tinggi, luhur. Apa yang Nabi nggak tahu diberikan oleh Allah Ta'ala, ilmu zahir dan batin. Ilmu-ilmu apa? Dari awal sampai akhir Nabi mengetahui ilmunya. Dibimbing langsung sama Allah. Adabani Rabbi fa'asana ta'dibi. Nabi bilang dalam hadisnya, telah membimbing kepadaku Tuhanku dengan sebaik-baik bimbingannya. Telah mengajari kepadaku Tuhanku dengan sebaik-baik ajarannya. Nabi yang begitu agung, setinggi Nabi, sepangkat Nabi, sehebat Nabi, seganteng Nabi, sealim Nabi. Tapi Nabi di dalam Al-Quran tidak dipuji oleh Allah dari segi ilmunya, ketampanannya dan lain sebagainya. Tapi Allah puji baginda Nabi Muhammad dari segi akhlaknya yang luhur. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sungguh ada dalam diri Nabi adalah akhlak yang luhur. Itu akhlak baginda Nabi Muhammad. Dakwah Nabi diterima, Islam menjadi jaya di Mekah dan Madinah. Bukan karena Nabi ketemu orang terus memberikan nasihat, membawakan wahyu dan juga hadis. Ya, tetapi akhlak Nabi, tetapi daripada dakwah Nabi diterima, banyak yang masuk Islam karena melihat akhlak baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Masya Allah. Jadi ceritain Nabi di rumah, jangan ceritain tetangga. Ibu-ibu zaman sekarang lebih julid ketimbang solehahnya. Tetangga beli kulkas, cerita sama anaknya, tuh lihat tuh tetangga kita beli kulkas, pasti nyarak tuyul dia. Ustadz biasa pakai legenda, punya rezeki beli PCX, ngomel ibu-ibu. Tetangga, tuh lihat Ustadz beli PCX, padahal nggak punya usaha, nggak dagang, nggak apa, cuma kerjaannya ngajar doang. Kemarin pakai legenda butut, sekarang pakai PCX fix, pasti di babi ngepet di Shopee. Masya Allah. Na'udzubillahi min. Kadang orang zaman sekarang itu apa? Mereka itu benci ngelihat orang lain senang, senang ngelihat orang lain susah. Betul? Akhirnya apa? Hidup kita yang susah. Na'udzubillahi min. Dan termasuk doa-doa kita, saya pengen tanya nih, kita pasti pernah berdoa, betul apa enggak? Tiap sholat kita doa sama Allah. Hajat kita banyak. Saya pengen tanya, hajat-hajat kita udah semua dikasih belum sama Allah? Doa kita udah diijabah belum semua sama Allah? Belum. Apa penyebabnya? Banyak. Sayyidina Hasan al-Basri, ulama besar, wali min awliyaillah, sayyid tabi'in. Beliau pernah ditanya, wahai Imam Hasan al-Basri, saya pengen tanya, doa-doa kita ini kita panjatkan, kenapa kok belum kunjung dikabulkan sama Allah? Dikabulkan kok belum? Bukankah Allah itu janji, ud'uni astajib lakum, mintalah kalian kepadaku, nih saya akan aku beri. Tapi kenapa kok doa-doa kami belum diijabah sama Allah? Masa sih Allah ingkar janji? Kan kita udah minta. Kata Sayyidina Hasan al-Basri bilang apa? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah gak pernah ngingkarin janji. Allah bilang dalam Al-Quran, Allah tidak pernah ngingkarin janji. Tapi kita punya doa dan harapan, kita punya hajat belum layak untuk dikabulkan. Kita masih banyak melakukan pelanggaran. Pelanggaran yang pertama, kata beliau, kita mengatakan Allah sebagai Tuhan kita karena sudah banyak nikmat yang Allah kasih kepada kita, tapi kita masih durhaka sama Tuhan. Kita bilang Nabi adalah Nabi kita, Nabi yang paling kita cintai, tapi sunah-sunahnya kita nggak lakuin, kita nggak laksanakan. Kita bilang setan sebagai musuh kita, tapi kita malah berkawan akrab sama setan. Kita bilang kita pengen masuk surga, tapi kita malah berlari jauh dari surga dengan maksiat yang kita lakukan. Kita bilang takut dengan neraka, kita malah lari mendekat untuk masuk ke dalam neraka karena banyaknya dosa yang sudah kita laksanakan. Kita sibuk melihat aib orang lain, tapi kita lupa dengan aib diri kita sendiri. Kita hadir di dalam pemakaman, merawat jenazah, dari ngapain, mandiin, nguburin, sholatin, tapi kita nggak ambil pelajaran dari itu semua. Lalu bagaimana kita punya doa akan diijabah? Kata Sayyidina Hasan Basri. Benar apa enggak tuh? Benar apa enggak? Introspeksi diri. Maka oleh sebab itu saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Momen maulid itu untuk memotivasi kita tambah semangat lagi untuk menghidupkan sunnah Nabi, untuk menunjukkan, memberikan bukti autentik dan nyata karena cinta kepada Nabi Muhammad. Jangan salah pilih idola. Jadikan Nabi Muhammad idola kita. Apa yang dilakukan Nabi, apa yang dicontohkan Nabi, ikutin. Sekuat tenaga, ikutin. Sampai Habib Ali Habsyi menggambarkan sosok Nabi. Beliau mengatakan kana sallallahu alaihi wasallam ahsanun nas khuluqan wa khalqan la yagudu wa la yaf'alu illa ma'rufan. Ada pribadi Nabi adalah sebaik-baik ciptaan Allah, baik dalam segi fisik maupun dalam segi akhlak. Nabi gak berucap, Nabi gak bertindak, Nabi gak bergerak kecuali hal-hal yang baik. Nabi udah nyontohin kita. Kamu pengen jadi suami baik, tiru Nabi Muhammad. Nabi udah mencontohkan. Kamu pengen jadi istri yang baik, tiru bagaimana Rasulullah mendidik istri-istrinya. Ya, istri-istrinya Rasulullah. Kamu pengen menjadi sahabat yang baik, Nabi Muhammad sahabat terbaik buat sahabatnya. Kamu pengen menjadi usaha terbaik, pengusaha terbaik, Nabi Muhammad juga pengusaha terbaik. Kamu pengen menjadi apa? Pengen jadi karyawan yang baik, Rasulullah juga pernah menjadi karyawan yang baik. Kamu pengen jadi jenderal terbaik, Nabi Muhammad sudah mencontohkan bagaimana menjadi jenderal terbaik. Kamu pengen menjadi pemimpin terbaik, Rasulullah pemimpin yang terbaik, saudara. Tiru Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah memberikan contoh kepada kita. Tinggal kitanya mau nggak ngikutin. Itu doang. Tapi mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih kepada kita istiqamah, kekuatan untuk bisa mendekat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Dan juga saudara dimuliakan oleh Allah, yang paling penting nih, yang paling penting, Rasulullah itu sudah nyontohin kepada kita yang terbaik. Rasulullah itu sudah memperjuangkan kita dengan perjuangan yang baik. Rasulullah itu sudah memberikan apapun untuk kita. Dan Rasulullah sudah tiada, meninggal dunia. Tapi Rasulullah bukan meninggal terus begitu saja, enggak. Rasulullah kasih peninggalan buat kita, kasih warisan. Kalau kita cinta sama Nabi, ambil warisannya. Apa warisan Nabi? Ilmu. Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman fa'innahum yuwarithul ilma. Al ulama warasatul anbiya, man akramal ulama faqad akramallah wa rasuluh. Nabi bilang, sesungguhnya para nabi, para rasul tidak meninggalkan harta benda, tidak meninggalkan emas perak. Mereka meninggal dunia meninggalkan ilmu. Sesungguhnya ulama adalah peninggalan penerus perjuangan Nabi. Siapa yang memuliakan ulama, sungguh mereka memuliakan Allah dan Rasul. Waktu begitu juga sebaliknya. Dan siapa yang menghina ulama, merendahkan ulama, membenci ulama, sungguh mereka juga telah menghina Allah dan Rasul. Na'udzubillahi min dzalik. Warisan saya pengen tanya nih warisan. Warisan itu dikasih tetangga apa dikasih keluarga? Tetangga apa keluarga? Warisan itu dikasih orang jauh apa orang dekat? Orang jauh apa orang dekat? Orang dekat. Dikasih cuma keluarga, tetangga nggak dapat warisan. Betul? Nabi udah kasih warisan, ilmu warisan Nabi. Nah sekarang tinggal kita pengen dekat sama Nabi apa pengen jauh sama Nabi? Pengen jadi orang jauh, orang luar, apa pengen jadi keluarga Nabi? Kalau pengen jadi orang dekat Nabi, pengen jadi keluarga Nabi, ambil warisan Nabi Muhammad. Ambil warisannya Rasulullah. Dengan cara apa? Hadirin majelis-majelis guru kita. Masjid-masjid semuanya tiap pada maghrib ada pengajian, hadir. Majelis banyak, hadirin. Beb jauh beb. Lihat sahabat, Anda hadir di majelis, gak ada yang mempertaruhkan nyawa. Tapi lihat para sahabat pengen hadir majelis Nabi, mereka mempertaruhkan nyawa, jiwa dan raga, saudara. Lihat para sahabat Nabi itu pengen dekat sama Nabi, pengen taklim sama Nabi, itu mempertaruhkan nyawa. Tapi apakah mereka mundur? Enggak, mereka terusin, mereka gak jauhin Nabi, mereka tambah dekat dengan Nabi.
Maka kita juga harus begitu. Alhamdulillah kita ke majelis gak ada yang ngeludahin, gak ada yang lemparin batu, gak ada yang ngancem kita. Alhamdulillah. Yang semangat, yang rajin. Tuh ustazah istiqomah ngajarin, datang ke musola, datang ke majelis ibu-ibu ngajarin. Tinggal ibu-ibunya semangat. Ustadz istiqomah ngajar di masjid-masjid, di musola-musola, di surau-surau. Ya. Hadir bawa bapaknya, jangan gaprean mulu. Hadir pengajian. Jangan omdo ngomong doang cinta sama Nabi, tapi kalau duduk di majelis taklim kayak duduk di atas kompor. Duduk di majelis taklim, masya Allah kagak bertahan, bawaannya pengen pulang mulu. Tapi kalau duduk di kafe, duduk di balai, duduk di pos ronda, masya Allah 24 jam kuat. Duduk di majelis taklim, ya 10 menit pertama masih gagah, 20 menit udah mulai loyo, 30 menit lonjor, sejam aja dari kasur dia. Masya Allah. Tapi coba orang-orang tua masuk mall, masya Allah nggak ada yang teriak encok, asam urat kambuh, nggak ada. Yang anak-anak muda kalau lihat YouTube, lihat HP, lihat WhatsApp, baca WhatsApp, masya Allah nggak teriak kunang-kunang. Tapi kalau udah buka Quran, masya Allah, seayat buram mata, 2 ayat ngantuk tuh bocah. Pantas gak hatam baca Quran. Nah maka oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, kita butuh bukti. Datengin majlis-majlis ilmu. Majlis maulid Anda datang tahunan, setahun sekali. Tapi yang paling penting tuh majlis-majlis mingguan, majlis-majlis taklim. Di situ ilmu Nabi Muhammad dibagikan. Saya gak kaget kalau majlis taklim sepi. Saya gak kaget. Kenapa? Dari zaman dulu sampai Abu Hurairah melihat di masjid-masjid sudah mulai sepi majlis-majlis ilmu, berangkat ke pasar. Itu di zaman para sahabat. Beliau bilang, masyarakat Madinah. Beliau masuk pasar teriak, masyarakat Madinah, warisan Nabi sedang dibagi-bagi di masjid, apakah Anda tidak mau mengambilnya? Geger kota Madinah, wah warisan Nabi nih. Berangkat semuanya ke masjid. Sampai di masjid sama masyarakat cuma melihat apa ya? Haladah. Perkumpulan zikir sama perkumpulan ilmu. Yang satu lagi baca Quran, lagi zikir, lagi bahas ilmu, itu doang. Gak lama datang Abu Hurairah, ngomel masyarakat. Abu Hurairah, ini kok sekarang jadi pembohong? Kata kamu warisan Nabi sedang dibagikan. Saya datang ke sini gak ada warisan Nabi dibagiin. Saya cuma dapetin perkumpulan orang lagi zikir, orang lagi ngaji Quran, orang lagi ngaji ilmu. Kemudian Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, membawakan hadis innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman fa innahum yuwarithul ilma. Sesungguhnya para nabi gak pernah ninggalin harta benda, melainkan mereka para nabi khususnya Rasul meninggalkan ilmu. Itulah peninggalan nabi. Kau lupa akan hal itu. Melihat penting ilmu. Sholat kita tunggang-tungging, kalau nggak ada ilmu nggak diterima sama Allah. Zikir nggak ada ilmunya ditolak. Zakat nggak ada ilmunya ditolak. Puasa, haji, umroh nggak ada ilmunya ditolak semua saudara. Sehingga ilmulah yang menjadi penyelamat ibadah kita sampai kepada Allah dan Rasul. Hati-hati, ente ngaji gak punya ilmu sama aja bohong. Jauh dari ilmu, kosong dari ilmu, bahaya. Ulama kita bilang apa? Ulama kita mengatakan laulal ilmu wal ulama fannas kal bahaim. Kalau nggak karena ilmu dan para ulama, manusia kayak binatang semua. Balhum atau bahkan lebih bejat, lebih parah daripada binatang. Percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Saya kasih bukti. Di Malang, Jawa Timur, seorang ibu dibakar hidup-hidup sama anak kandungnya sampai mati. Gara-gara apa? Gara-gara ibunya nggak mau memberikan uang 10.000 untuk beli miras oplosan, ibunya dibunuh, saudara.
Di Purwakarta seorang bapak dikampak kepalanya sampai mati bersimbah darah. Gara-gara apa? Bapaknya nggak mampu memberikan HP baru buat si anak. Anaknya ngerengek minta HP. Di Sulawesi seorang anak menggorok leher bapak kandungnya sampai mati. Gara-gara apa? Karena bapaknya tidak izinkan anaknya keluar dari rumah. Karena tahu bapaknya ini anak pengen pesta miras bersama kawan-kawannya. Kemudian anak kecil namanya Yuyun, umurnya 10 tahun, diperkosa sama 14 anak SMP di bawah pengaruh minuman keras. 8 anak pertama Yuyun masih bernafas, 6 anak terakhir Yuyun sudah menjadi mayat manusia. Artinya 6 anak SMP di bawah pengaruh minuman keras memperkosa bangkai manusia. Di Tangerang, karyawati namanya Indah diperkosa oleh 3 orang di bawah pengaruh minuman keras. Ketika 3 orang ini memperkosa Indah, kemudian Indah melawan. Salah satunya panik melihat cangkul, dicangkul leher Indah sampai hampir putus, saudara. Gak sampai di sana, batang cangkulnya dimasukkan ke kemaluan Indah sampai merobek jantung dan parunya serta isi perutnya, saudara. Na'udzubillahi min. Dan perlu dicatat, semua pelakunya bukan dari kalangan anak majlis, bukan dari kalangan anak santri. Semua pelakunya dari orang yang jauh dari Allah dan jauh dari ulama, jauh dari ilmu agama. Na'udzubillahi min. Jauhin saja bu, anak-anak ibu, jauhin saja pak, anak-anak antum dari ilmu, dari ulama, jauhkan saja. Satu waktu bakal datang anakmu akan menjadi tersangka, selanjutnya kamu hanya bisa nangis darah. Sebelum itu terlambat, mulai perbaiki lagi anak-anak. Hati-hati. Miras sudah ada di mana-mana, narkotika ada di mana-mana, gampang buat dapetin. Gampang buat dapetin. Sebelum anak kita terjerumus, ayo tanamkan rasa khauf lillah, takut kepada Allah dalam hati mereka. Bentengi anak-anak kita dengan iman dan takwa, dan itu hanya bisa diperoleh di majlis-majlis ilmu dan pesantren yang ada. Hati-hati. Sekarang saya tanya, pernah ngeliat gak anak anjing bunuh bapak anjing? Pernah ngeliat ibu babi bunuh anak babi bunuh ibu babi? Pernah ngeliat ada bangkai tikus kemudian betina, kemudian datang tikus jantan dikumpulin ditidurin? Pernah ngeliat? Hewan aja gak ngelakuin, tapi manusia ada yang ngelakuin, saudara. Hewan saja masih punya etika, tapi manusia sudah hilang etika. Na'udzubillahi min. Hati. Penting majlis-majlis ilmu, jangan disepelekan. Anak kalau nggak sekolah habis digesperin sama bapaknya, ibunya ngomel-ngomel, tapi anak nggak ngaji, mana bapaknya sama ibunya ngomel, diem. Ngomongnya apa? Sian tuh anak pulang les kecapean, mungkin biar nggak ngaji dulu. Bener apa enggak? Masya Allah. Na'udzubillahi min. Ini keadaan sekarang. Lebih dipentingin formalitas, sekolah, tapi lupa dengan yang namanya ilmu agama. Na'udzubillah. Nah sebelum itu terjadi, mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatin kita semua. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak soleh, soleha. Amin ya Rabbal. Pondokin anak ibu, masukin pengajian anaknya. Ustadz-ustazah mumpung masih ada. Ntar kalau mereka udah gak ada, nangis kita. Ada yang ngajarin Quran anak-anak kita. Miris, kadang-kadang udah kuliah masih gak bisa ngaji Quran, miris. Ntar ibunya mati, kira-kira bagaimana tuh anak mau ngajiin kagak bisa. Akhirnya apa? Disotelin MP3, disetelin YouTube, Yasin. Nanti mau pakai suara siapa? Sudes, ada. Imam Mekah, Imam Madinah, bisa. Pengen kayak begitu. Orang tua yang sukses, orang tua yang meninggalkan anak-anak yang soleh dan soleha. Tidak dikatakan orang tua yang sukses, orang tua yang meninggalkan warisan ini, itu dan sebagainya. Itu bukan kesuksesan, tapi bentuk kesuksesan orang tua yang meninggalkan anak-anak yang soleh dan soleha. Anak yang sukses adalah anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Selesai sudah. Bagaimana itu anak pengen berbakti kalau anak itu tidak punya contoh? Dan contoh terbaik adalah baginda Nabi Muhammad. Ceritakan Nabi Muhammad kepada putra-putri kita. Ketika anak-anak kita punya pedoman hidup, yaitu baginda Nabi Muhammad, mereka nanti akan menjadi orang yang senantiasa mengidolakan Nabi dan mencontoh kehidupan Nabi. Ya ikhwan rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih kepada kita istiqomah berkah dunia sampai akhir. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita semangat untuk mencari ilmu agama Allah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Saudara-saudara sekalian,
Di tempat ini saya ingin umumkan, nanti habis Idul Fitri kita buka pendaftaran santri baru. Saya punya pondok, sekarang santrinya 50. Alhamdulillah, sudah ada beberapa yang sudah kita kirim ke pusat. Pondoknya di Bekasi, Pondok Al-Khairiyah. Di GPS ada, tinggal antum tulis saja pesantren Al-Khairiyah. Kalau ada tulisan Sukawangi, yaitu sudah di Bekasi. Pondok ini ada tempat futsalnya, ada kolam berenangnya, ada kudanya buat anak-anak olahraga. Dan diberikan pendidikan terbaik ada di tempat kita, yaitu ilmu fikih, hadis, tafsir dan sebagainya. Nah, kita buka khusus buat orang kampung sini atau orang mana-mana yang dengar pengumuman ini. Khusus laki-laki, kirim kepada saya 5 anak, gratis total, tidak dipungut biaya. Semua yang di pondok saya nggak ada yang dipungut biaya, semua gratis. Makan 3 kali sehari kita kasih, pagi, siang, malam. Kita kasih makan, udah gratis dikasih makan, kurang apa coba? Ada beberapa yang mungkin mulai kita didik bayar di situ, bukan karena apa-apa, biar mereka punya tanggung jawab. Sebetulnya itu banyak yang memberikan masukan kepada kita, jangan digratisin, nanti dibuat main. Ternyata betul memang, mentang-mentang gratis, masuk sesuka hati, keluar sesuka hati. Tapi tetap saya lebih pengen gratis. Kenapa? Banyak anak-anak yang gak mampu tapi mereka punya semangat. Itu saja pedoman saya dalam hati. Kenapa? Dulu saya begitu, saya bukan orang punya, saya orang gak punya. Waktu saya pondok pesantren di Jawa Timur, saya gak punya apa-apa. Ibu saya cuma ngasih doa doang, ngasih seadanya, secukupnya. Sehingga dengan hal itu saya mengambil pelajaran. Banyak orang-orang gak punya tapi punya semangat, dan mereka cari tempat. Nih kita kasih sarana, kita kasih tempat. Di pondok ada gratis, taruh anak-anak kita. Punya anak 2, 1 minimal jadi ustaz. Jadi kalau saudaranya salah ada yang ngingetin. Punya anak 3, 1 minimal jadi ustazah. Kalau misalnya saudaranya salah, boleh diingetin sama dia, bisa diingetin. Kalau yang ngingetin orang terdekat, insya Allah lebih terima daripada orang luar. Harus punya hal yang semacam itu. Nah, ini adalah kabar gembira buat antum semua. Mudah-mudahan kita semua bisa punya anak-anak yang soleh dan soleha. Nah, kemudian juga saya pengen ngajak, ini gratis, gimana cara kami bertahan? Mungkin ada yang tanya. Cara kami bertahan dari panggung ke panggung. Kemudian kita sholawatan, kita gelar sorban. Nah, dari jamaah-jamaah ada yang bantu nyumbang 2.000, 3.000, 5.000, 10.000. Dari situ kita untuk perkembangan pondok, untuk makan santri, untuk bayar listrik, untuk perkembangan pondok. Dalam catatan sejarah, Imam Ghazali masuk ke dalam surga gara-gara apa? Gara-gara ngasih minum seekor lalat. Ada pelacur, kemudian dikasih hidayah sama Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Kesalahannya semua diampuni oleh Allah gara-gara ngasih minum seekor anjing. Syekh Abu Bakar al-Baghdadi itu diberikan kenikmatan di dalam kubur, bahkan sampai dimasukkan ke dalam surga gara-gara apa? Ngasih makan seekor kucing. Nah, kalau misalnya yang diberi makan binatang saja akhirnya membuat orang itu punya potensi masuk ke dalam surga, lalu bagaimana yang saat ini kita kasih makan anak-anak umat Nabi Muhammad yang sedang berjuang mencari ilmu agama Allah di pesantren-pesantren? Insya Allah mudah-mudahan dengan apa yang kita keluarkan, mungkin gak seberapa buat antum semua, mungkin sepele, tapi di hadapan Allah adalah hal yang besar, yang agung, yang ikhlas dari antum, hal yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada yang tahu kita masuk surga lewat jalur mana. Mungkin gara-gara uang 2.000 yang ente kasih, 5.000 yang ente kasih, 10.000 yang ente kasih. Mungkin gara-gara jalur itu yang memasukkan kita ke dalam surga. Mungkin buat ibadah-ibadah yang lain kita belum ikhlas, ibadah yang lain masih belum sempurna, belum tahu ilmunya, rusak, batal dan lain sebagainya. Tapi mudah-mudahan dengan kita nyumbang ini jadi potensi kita masuk ke dalam surga, dan ini menjadi bukti kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga saya menghimbau kepada laskar-laskar, panitia, mohon dibantu dengan sorbannya atau dengan kardusnya. Kita salawatan, kita keliling. Insya Allah mudah-mudahan apa yang diberikan niatin buat orang tua yang lagi sakit biar sehat, usaha yang lagi seret mudah-mudahan lancar. Kemudian kita punya masalah, mudah-mudahan dikasih solusi sama Allah. Niatin, waktu ngasih kita niatin yang baik-baik, sehingga insya Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih kepada kita, diberikan oleh Allah Ta'ala kelancaran, keberkahan, rahmat, taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Dipersiapkan kardus-kardusnya, dipersiapkan sorban-sorbannya, mudah-mudahan yang memberikan Allah Ta'ala ganti dengan berlipat ganda. Nabi bilang, layan kusuman bisodaqah, nggak akan berkurang harta-harta yang disedekahkan. Bal yasdad, bal yasdad, bal yasdad.
akan tetapi bertambah dan bertambah, kata baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih berkah buat penghasilan kita, Allah Ta'ala kasih berkah buat kehidupan kita, amin ya rabbal. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salatullah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah salatullah salamullah ala yasin ilahi salimil ummah diwadil ma ilahi salimil ummah minal afati wad digmah wa min hasbi wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salatullah salamullah ala yasin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar
على محمد. Allahumma shalli alaihi Sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jazakallah, terima kasih banyak. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairul katsir kepada Al-Habib Ali bin Abdul Aziz bin Jindan yang telah menyampaikan nasihat atau Mau'izatul Hasanah yang pertama. Selanjutnya kita dengarkan Mau'izatul Hasanah yang kedua yang akan disampaikan oleh guru mulia kita Al-Mukarram Adillallahu Mujahid Fisabilillah Kiai Haji Ahmad Ma'ruf. Kata beliau, waktu lebat kami diserahkan solo ala